Puji Tuhan, selamat malam, berjumpa lagi Bapak Ibu, keluarga GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-34. Kita akan baca Mazmur pasal 34, kita melihat dan membaca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 34 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan kita malam hari ini saya beri judul Langkah-langkah mengalami pertolongan Tuhan. Kita melihat di dalam kehidupan Daud betapa luar biasanya dan beratnya persoalan kehidupan yang ia alami. Tetapi ada banyak hal yang Daud lakukan untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Penolong, yaitu Tuhan yang kita sembah. Langkah-langkah untuk mengalami pertolongan Tuhan yang pertama adalah mencari Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang kelima. Saya bacakan kembali. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang mencari Tuhan akan dilepaskan dari segala kegentarannya. Tuhan akan melepaskan dari segala ketakutan kita. Hari-hari ini apa yang menjadi ketakutan kita? Tentu ada banyak hal Bapak Ibu yang kita alami, ketakutan, kekhawatiran, ya, kecemasan. Tetapi Daud berkata Tuhan akan melepaskan kita dari segala kegentaran yang kita alami ketika kita mencari Tuhan. Yang kedua, ketika kita mencari Tuhan, kita lihat dalam ayatnya yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Firman Tuhan berkata, dan Daud yang sudah mengalami pertolongan Tuhan ketika dia mencari Tuhan, dia merasa bahwa tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Karena dia mencari Tuhan dan Tuhan akan menyatakan segala hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, langkah kedua untuk mengalami pertolongan Tuhan, berseru pada Tuhan. Berseru artinya kita berseru, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui seruan iman kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita melihat ya, berseru kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan ketika mengalami persoalan, penderitaan, kesesakan di dalam kehidupannya. Ayat 16, saya bacakan ayat 16 berkata demikian, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan mengasihi orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan ya, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dia mendengarkan, dia peduli dan dia mau menolong kita. Ketika kita mau berseru, mau berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Yang kedua Bapak Ibu, selain berseru di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-18, bagi orang-orang yang mau terus memohon, berseru di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Kita lihat dalam ayat 7 dan ayat 18 dikatakan ya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Daud mengalami begitu
begitu banyak desakan, begitu banyak penderitaan, begitu dahsyatnya tekanan hidup yang ia alami. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu persoalan, beban berat yang Daud alami. Tetapi dia berkata, Tuhan akan melepaskan, meluputkan dari segala kesesakan yang dia alami. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan dari segala kegentaran, kegelisahan yang kita alami. Melepaskan dari segala kesesakan yang kita alami. Bapak Ibu, puji Tuhan, Dia Allah yang baik. Yang ketiga, langkah yang kita harus lakukan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Takut akan Tuhan. Daud hidup takut akan Tuhan. Itu yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dari pagi, malam, hingga siang lagi. Daud hidup takut akan Tuhan. Kita melihat ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Ayat 10 saya bacakan. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, dikatakan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Ya, di dalam ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah, berkeliling di dalam kemah orang-orang benar. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang kata kemah, kemah itu tidak berbicara hanya tentang tempat tinggal kita, yaitu rumah, tempat kita berada. Tetapi kemah berbicara tentang kehidupan kita. Malaikat Tuhan mengelilingi kita, melindungi kita ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan itu yang Daud alami. Ya, percayalah, dimanapun kita ada siang dan malam, malaikat Tuhan perintahkan mengelilingi kehidupan kita, melindungi kita, mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan melihat juga ya, selain Tuhan melindungi kita ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita melihat yang keempat untuk mengalami pertolongan Tuhan, yaitu berlindung pada Tuhan. Kita sudah merenungkan firman Tuhan minggu lalu bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pertolongan manusia. Firman Tuhan katakan, dan Daud mengatakan bahwa ketika dia berlindung di dalam Tuhan, di dalam ayat 9 kita lihat, saya bacakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Artinya ya Bapak Ibu, kecap artinya nikmati. Artinya Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan ketika kita hidup berlindung kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kita akan merasakan, mengalami ya kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, alami pertolongan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Hari-hari hidup kita ketika kita ada di hadapan Tuhan. Mari kita terus hidup mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami persoalan, masalah, apapun itu Bapak Ibu, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Jauhkan kehidupan kita dari hidup dosa ya. Di sini juga dalam ayatnya yang yang ke-16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ada satu ayat Bapak Ibu di pasal yang sama, pasal 34 ini ya, lakukanlah yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mau hidup di dalam perlindungan Tuhan. Nikmati, kecaplah setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Seperti pengalaman kehidupan Daud ketika dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kembali Tuhan kami merenungkan dan kami mau terus belajar untuk hidup mencari Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau berseru ketika kami mengalami kesesakan, himpitan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami mau hidup takut akan Engkau Tuhan. Kami mau berhidup berlindung di dalam naungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan,
Engkau akan melindungi kami sepanjang malam hari ini. Malaikat Tuhan mengelilingi, membentengi kehidupan kami anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.